Deddy Mulyadi sebut Rizky Nur Fadilah kiper asal Bandung di Kamboja bukan korban TPPO. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan Rizky Nur Fadilah, 18, asal Kabupaten Bandung yang belakangan viral bukanlah korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Belakangan, nama Rizky Nur Fadilah menuai sorotan karena disebut sebagai korban TPPO yang terjebak di Kamboja. Dalam cerita yang beredar, Rizky Nur Fadilah berpamitan ke orang tuanya untuk mengikuti seleksi sebagai penjaga gawang atau kiper untuk klub sepak bola PSMS Medan. Namun, berakhir menjadi pekerja di Kamboja. Sementara, PSMS Medan sendiri sudah membantah bahwa pihaknya membuka seleksi untuk penjaga gawang. Terbaru, Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa Rizky Nur Fadilah pada hari ini, Kamis, 20 November 2025, sudah berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Phnom Penh, Kamboja. Kami, tadi, malam berkoordinasi dengan Kapolda Jabar akan melakukan pemulangan ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia, kata Deddy Mulyadi dalam keterangan videonya. Kamis, Deddy Mulyadi juga menjelaskan bahwa Rizky Nur Fadilah secara sukarela bekerja di sebuah perusahaan luar negeri. Saya sampaikan, Rizky bukan korban TPPO atau perdagangan orang. Dia bekerja biasa di sebuah perusahaan di Vietnam, Kamboja, ungkap Deddy Mulyadi. Dan dimungkinkan, dia itu tidak betah di tempat kerjanya dan akhirnya ingin pulang ke Indonesia. Sambung dia, mantan Bupati Purwakarta itu juga berpesan kepada masyarakat agar senantiasa mempertimbangkan mental jika hendak bekerja ke luar negeri. Siapapun yang ingin bekerja di luar negeri, siapkan mental Anda dengan baik. Kalau tidak memiliki mental kuat, sebaiknya tidak usah bekerja di luar negeri karena pada akhirnya akan merepotkan orang tuanya dan banyak orang. Tutup Deddy Mulyadi. Ima Siti Rohana, 52, nenek korban, mengungkapkan awal mula cucunya tertipu seseorang yang mengaku-ngaku sebagai manajer dari salah satu klub profesional asal Sumatera Utara. Rizky diiming-imingi bahwa dirinya akan mengikuti seleksi sebagai pemain sepak bola untuk salah satu klub profesional di Medan. Jadi awalnya itu, orang tuanya bilang kalau anaknya mau ikut seleksi pemain bola untuk klub di Medan, PSMS Medan. Katanya mau ikut seleksi ke Jakarta dulu, lalu langsung ke Medan. Itu dapat informasi dari Facebook, ujarnya kepada Tribun Jabar pada Selasa, 18 November 2025. Namun setelah berangkat dari Kabupaten Bandung ke Jakarta, Imas terkejut mengetahui bahwa cucu kesayangannya itu sudah berada di negara Kamboja, bukan ke Sumatera Utara. Berangkat dari Bandung ke Jakarta itu sendiri, dijemput oleh travel. Tanggal 26 Oktober. Tanggal 27 Oktober itu ada unggahan tiket pesawat dari Fadil rute Jakarta Medan Kuala Namu. Tapi pada 4 November, anaknya bilang ada di Kamboja, ucapnya. Selama proses keberangkatan cucunya itu, Imas mengaku dirinya masih bisa berkomunikasi dengan Fadil. Bahkan saat cucunya berada di Jakarta, komunikasi dirinya dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai manajer klub profesional asal Medan itu masih berjalan baik. Pada awalnya, Imas belum memiliki rasa curiga kepada pihak yang mengaku sebagai manajer tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa curiga itu muncul usai beberapa kejanggalan terjadi di keberangkatan cucunya. Saya masih komunikasi dengan orang itu. Dia juga sempat menelepon dan memberikan kabar kalau Fadil sedang makan atau sedang berada di suatu tempat, kata Imas. Yang mulai saya jadi heran itu, orang itu waan sama saya tapi tidak memberikan kabar kalau Fadil ada di Medan. Baru ketika Fadil bilang ada di Kamboja, orang itu hilang, sambungnya. Mengenai kondisi Fadil di negara Kamboja, Imas menceritakan bahwa cucunya itu dipaksa untuk bekerja untuk mencari orang yang bisa ditipu, scammer, dengan modus melalui platform percintaan. Dia, Fadil, bilang kerjaannya menipu orang-orang Cina lewat komputer. Padahal dia tidak bisa komputer. Tapi kalau komunikasi dengan keluarga, dia sembunyi-sembunyi di kamar mandi, ucapnya. Lebih lanjut, kata Imas, Fadil selama kerja di Kamboja selalu saja mendapat hukuman. Dirinya sering disuruh push up, hingga mendapatkan kekerasan fisik dari pimpinan tempatnya bekerja. Katanya kondisinya mengkhawatirkan. Dia sering disiksa. Disiksanya seperti disuruh push up ratusan kali, disuruh membawa galon ke lantai 10. Padahal anak sekecil itu jelas tidak terbiasa kerja seperti itu, ujarnya.